Baik, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan multikultural. Tentu, pendidikan multikultural itu memiliki berbagai macam tujuannya, yaitu yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Mempelajari tentang latar belakang sejarah, bahasa, karakteristik budaya, kondisi sosial politik yang terjadi. Pengembangan literasi etnis dan budaya artinya mengembangkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya, yang melibatkan memperkenalkan etnis dan budaya secara memupuk rasa hormat. Pengembangan budaya ini berfungsi memahami dan menghargai keberagaman dengan cara mempromosikan kebudayaan. Dengan mempelajari tentang pendidikan multikultural ini, kita dapat mengetahui tentang sejarah latar belakang negara Indonesia, bahasa, karakteristik budaya kita masing-masing, kondisi sosial politik yang terjadi saat ini. Dengan mempelajari pendidikan multikultural ini, kita dapat mempromosikan kebudayaan kita melalui tarian, nyanyian, bahkan hal-hal lainnya yang menyangkut tentang kebudayaan. Dan yang tujuan kedua yaitu pengembangan pribadi, menekan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar. Perkembangan pribadi melibatkan perkembangan diri dalam pengetahuan tentang budaya dan etnisitas. Pengembangan pribadi membantu individu dan masyarakat dalam memahami keberagaman. Baik, dengan mempelajari pendidikan multikultural ini, kita dapat menambah wawasan atau pengetahuan agar bisa membantu kita untuk memahami tentang kebudayaan kepada masyarakat. Bagaimana kita memahami masyarakat, bagaimana pentingnya kebudayaan terhadap atau bagi kita masing-masing. Tujuan yang ketiga yaitu klarifikasi nilai dan sikap yang merupakan langkah dalam proses melepaskan potensi kreativitas individu. Dan yang keempat yaitu kemampuan keterampilan dasar untuk mengasah dengan mengajarkan keterampilan dalam komunikasi lintas budaya. Baik, dalam negara Indonesia ini tentu kita memiliki berbagai macam bahasa, jenis bahasa yang berbeda-beda. Maka dari itu Indonesia perlu melakukan komunikasi lintas budaya yang dalam artinya sekumpulan banyak orang yang melakukan komunikasi dari berbagai daerah serta berbagai macam bahasa. Dan yang kelima, memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. Yang keenam, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Dan yang ketujuh, hidup berdampingan secara damai. Dengan mempelajari pendidikan multikultural ini, teman-teman, kita dapat hidup berdampingan secara damai. Misalnya, kita seorang mahasiswa yang sudah mempelajari atau memperoleh ilmu dari pendidikan multikultural ini, kita dapat mengembangkan atau memahamkan masyarakat yang ada di kampung kita masing-masing agar mereka lebih memahami dan bisa menghayati serta hidup berdampingan secara damai. Baik, pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan mempromosikan pemahaman dan penghargaan. Adapun tujuan dari pendidikan multikultural yaitu untuk menanamkan simpatik, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda.
Dengan mempelajari pendidikan multikultural ini teman-teman, kita dapat menghargai atau mengapresiasi masyarakat-masyarakat yang berbeda kebudayaannya dengan kita. Baik, pendidikan multikultural ini juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mendorong terciptanya sikap toleransi antar budaya, mengatasi diskriminasi terhadap budaya, dan dapat merukunkan kebudayaan kita walaupun kita berbeda-beda budaya. Baik, dengan mempelajari pendidikan multikultural ini dapat terciptanya toleransi, menghargai antara budaya-budaya, serta tidak terjadi diskriminasi terhadap budaya-budaya lain. Nilai, moral, dan sikap banyak berkaitan dengan substansi kehidupan kelompok sosial tertentu. Sistem nilai moral dan sikap individu dalam suatu kelompok sosial sedikit banyak dipengaruhi oleh struktur budaya dari kelompok sosial tersebut, sehingga sistem nilai moral dan sikap berlaku dalam masyarakat berbeda antara kelompok satu dengan kelompok lain. Bahkan sesungguhnya sistem kebudayaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kelompok masyarakat tertentu, melainkan dalam suatu keluarga pun bisa memiliki dan menjunjung tinggi sistem budaya dan sikap yang diyakini dan dipegang teguh oleh anggota keluarga tersebut. Sesuatu yang dipandang bernilai dan bermoral serta dinilai positif oleh suatu kelompok masyarakat sosial tentu belum dinilai positif oleh kelompok masyarakat lainnya. Sama halnya, sesuatu yang dipandang bernilai yang bermoral serta dinilai positif oleh suatu keluarga tentu belum dinilai positif oleh keluarga lainnya. Ada suatu keluarga yang mengharuskan para anggotanya berpakaian muslimah dan sopan, karena cara berpakaian seperti itulah yang dipandang bernilai kebudayaan. Tetapi ada keluarga lain yang lebih senang dan memandang lebih bernilai jika para anggotanya berpakaian medis trendy, prevalent, dan mengikuti tren mode yang sedang marak di kalangan selebritis. Oleh sebab itu, kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari tentang pendidikan multikultural agar kita dapat mengembangkan pengetahuan kita dan memberikan pengetahuan kita apa yang kita peroleh selama di bangku kuliah untuk para masyarakat atau masyarakat yang ada di kampung kita, agar mereka lebih memahami bagaimana pentingnya kebudayaan dan bagaimana tata cara tentang kebudayaan. Dan lanjutannya yaitu seorang ahli antropolog yaitu E.B. Taylor dalam tahun 1871 memberikan definisi tentang kebudayaan. E.B. Taylor mendefinisikan kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, Sel Sumarjan dan Solan Sumardin mendefinisikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan kejasmanian. Williams berani berpendapat bahwa perubahan historis tersebut bisa direfleksikan ke dalam 3 arus penggunaan istilah budaya, yaitu yang mengacu pada perkembangan intelektual, spiritual, dan estetis dari seorang individu, sebuah kelompok atau masyarakat. Yang kedua, yang mencoba menetapkan khazanah kegiatan intelektual dan artistik sekaligus produk-produk yang dihasilkan. Dalam penggunaan ini, budaya kerap diidentikan dengan istilah kesenian. Dan yang ketiga,
yang menggambarkan keseluruhan istilah budaya. Studi yang dilakukan oleh dua antropolog yaitu Kroeber dan Clauson memberikan intisari pengertian kebudayaan. Kebudayaan itu perlu ditingkatkan dan perlu dikembangkan oleh kita sebagai mahasiswa. Baik kita berikan pengetahuan kita kepada masyarakat lainnya maupun kita dapat memberikan atau mempelajari lebih dalam tentang pendidikan multikultural, tentang manfaat-manfaatnya agar kita dapat mengembangkan pendidikan multikultural ini atau kita dapat mengembangkan kebudayaan kita dengan hasil dari belajar pendidikan multikultural. Baik teman-teman, sekian hasil materi yang pertama ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam hal apapun, saya minta maaf. Sekian hasil materi saya.